Halo Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul di channel Esa Unggul TRTV. Bersama saya Heza sebagai host di episode kali ini, yang dimana kita akan membahas mengenai penanganan dalam bidang psikologi terhadap perundungan dan pelecehan seksual khusus di wilayah kampus dan di lingkup lainnya, dimana ini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan anti 3 dosa dunia pendidikan. Baik, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai perundungan yang ada di wilayah kampus dan di lingkup lainnya. Di episode kali ini kita akan membahas di bidang psikologi terhadap pelecehan seksualnya. Nah, di episode kali ini kita sudah bersama narasumber kita di episode ini bersama Ibu siapa? Saya dengan Yeni, staf pengajar dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Baik, kita sudah bersama Ibu Yeni. Kita akan membahas bagaimana atau apa itu pelecehan seksual yang ada di wilayah kampus atau di lingkup lainnya. Baiklah Ibu Yeni, saya sudah membawa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang cukup kita akan bahas di episode kali ini. Sebelum itu saya ingin bertanya sih, apa kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang ada di lingkup kampus atau di wilayah lainnya? Oke. Jadi kalau saya tangkap ada dua kata ya. Ada satu pelecehan seksual, yang satu kekerasan seksual. Oh, itu gitu. berbeda ya Bu? Gini, jadi ini kalau kita melihat definisi dulu beberapa tahun yang lalu itu pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu ada beberapa teori yang membedakan gitu. Tapi kesini karena kekerasan seksual itu juga bersifatnya sebenarnya nggak keras, tapi lebih ke menariknya itu secara halus kayak gitu. Jadi lebih ke persuasif. Jadi semua dijadikan istilah kekerasan seksual. Gitu. Baiklah. Jadi sebenarnya sama aja. Sebenarnya gitu. sama aja sama Bu, aja, antara gitu. kekerasan dan sama pelecehan seksual. Karena itu rentang. Hanya jadi kayak istilahnya kontinum aja. Kalau kekerasan seksual itu yang menyerang ke verbal atau fisik atau psikis gitu. Jadi ada tipe-tipe kekerasan seksual. Oke, gitu. sebelum Sama kita aja membahas ada apa tipe-tipe kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual itu seperti apa Bu? Terjadinya bagaimana? Prosesnya seperti apa gitu Bu? Ya, sebenarnya kekerasan seksual itu semua bentuk perilaku yang menyakiti, melecehkan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi tubuh manusia, dan itu akan mengakibatkan efek kepada fisik dan psikis seseorang. Bukan hanya fisik saja, tapi psikis seseorang. Itu. Oke. Iya. Kalau tipe-tipenya ada apa aja Bu? Ada verbal, ada fisik, ada psikis. Oke. Gitu. Kita bahas dari awal Bu. Tadi yang verbal itu seperti apa Bu? Misalnya gini, maaf nih kalau misalkan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang tubuh kita yang berkaitan dengan reproduksi, misalnya atau yang mungkin membuat sensasional gitu. Misalkan maaf nih, buah dadanya gede nih gitu. Oke, baiklah. Gede gitu. Oke. Pantatnya itu. Oke, baik. Nah, kayak gitu. Itu sudah masuk kekerasan seksual, tapi tahap verbal kalau secara terus menerus. Oke, berarti kalau tahap verbal itu yang keluar dari mulut kita, ibaratnya membahas ya Bu ya, mengenai korban, bisa dibilang korban dari tubuh si korban itu seperti apa. Kalau yang selanjutnya ada apa lagi Bu, jenisnya atau tipenya? Kalau fisik pasti sudah tahu, kayak pemerkosaan, kemudian itu death trap gitu. Kalau misalkan di suatu situasi terus ada kayak sebuah situasi sebenarnya nggak diinginkan, tapi tiba-tiba aja sekarang banyak sekali itu istilah-istilah sebenarnya seks bebas juga, tapi kayak friends by benefit gitu kan. Baiklah. Gitu kan. Sebenarnya hanya teman, tapi juga akan dipersuasif untuk melakukan hubungan seks. Itu juga masuk sebenarnya. Itu termasuk kekerasan. Iya. Oke. Gitu. Hanya persuasif begitu. Kemudian lagi kalau psikis yang menyakiti, misalnya gini, kayak mengajak
kayak di apa tuh, Ada pengancaman. diiming-iming sesuatu, pengancaman, diiming-iming sesuatu gitu. Nanti kalau ini nah, kamu harus ikut aku, dan mungkin ya ada kayak take and give-nya, ada benefit dari si pelaku gitu. Oke. Kalau tadi kan di episode sebelumnya tentang perundungan itu ada pelaku, korban, dan saksi mata. Iya. Kalau misalkan di kekerasan seksual ini apakah ada 3 pihak itu atau beda lagi nih Bu? Sebenarnya maksudnya dalam hal apa? Kalau kekerasan seksual ya ada pelaku, ada korban, tetapi kalau itu nanti ke jalur hukum baru harus ada saksi. Oh, gitu. kalau di ke jalur hukum ya Bu ya? Iya. Oke, berarti di Indonesia ini sudah ada undang-undang ya Bu? Udah ada. Tentang kekerasan seksual ini untuk melindungi korban. Ya, iya. Oke. Kalau di lingkup kampus ini peran dosen atau tenaga pengajar untuk yang terkena kekerasan seksual ini bagaimana Ibu? Gini, baru tahun 2021 kemarin kan dikeluarkan itu dari turunan undang-undang kekerasan yang banyak itu, ada KTP, ada segala macam ya, ada undang-undang HAM segala macam. Itu ada turunan undang-undang peraturan pemerintah Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Itu ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Khusus banget. Artinya pasti kalau pemerintah di bawah Kemendikbud mengeluarkan itu pasti udah ada warning dong di perguruan tinggi loh itu ya. Jadi ini kalau kita lihat berita di televisi, sebenarnya kalau tadi kan ditanya peran dosen gitu ya, kasus-kasus di televisi sudah banyak sekali. Sebenarnya pelaku itu bukan hanya misalkan di kalangan mahasiswa atau lingkungan sekitar. Kalau dilihat dari Permendikbud itu banyak sih sebenarnya unsur-unsur pelaku itu, dan termasuk bisa jadi dosennya. Justru orang-orang yang punya power ini beresiko untuk menjadi pelaku gitu, dan itu sangat dimungkinkan sekali. Lihat saja di televisi ya kan, nah ini dilakukan oleh dosen siapa, mahasiswa siapa gitu. Bersuka karena mahasiswa itu kan seseorang kalau di lingkungan kampus, di lingkungan akademisi, orang yang inferior ya kan, pasti apa tuh ya patuh lah gitu, ada kepatuhan terhadap seorang yang dihormati gitu. Nah kemudian kalau tidak ini tidak sehat, lingkungan relasinya tidak sehat, maka bisa jadi orang yang superior itu mempengaruhi orang yang inferior gitu. Kalau barusan kita lihat juga yang berita-berita kemarin, ada ada ustadz dan santrinya, iya, ya kan? Itu yang sedang booming ya. Ya, itu lagi booming kemarin itu. Nah, itu kan juga superior sama inferior, gitu. Iya. Ada ketakutan, ada rasa apa ya, patuh gitu. Oh, kalau orang ini saya hormati, ternyata itu sebuah kekerasan. Oke, baiklah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan bisa jadi dari tenaga pengajarnya atau dosennya yang menjadi pelaku. Iya, bisa. Nah, kalau kayak gini jadinya apakah mahasiswa atau pelajar jadi takut gitu Bu terhadap dosen atau tenaga pengajar, jadinya dia aduh saya nggak mau terlalu intens, nggak mau terlalu deket sama dosen ini segala macam, dan bisa jadi juga nggak mau infoin ke dosen atau tenaga pengajar kalau misalkan si mahasiswa itu jadi korban. Nah caranya gimana sih Bu biar tahu awal-awal kita itu sebenarnya mau dilecehkan nih Bu? Oke, jadi ada warning gitu ya. Ini secara naluri alamiah gitu. Kalau orang psikologi pasti udah tahu nih, harusnya udah tahu gitu. Kan ada kayak kita punya chemistry atau ya naluri alamiah sama manusia lah gitu. Oh ya. Orang itu kayak punya apa ya? Dari pandang aja, lihat gitu. Misalnya mbaknya gitu, dilihat seseorang dengan biasa aja, pandangan biasa, dengan ada unsur-unsur yang berbau sensual gitu, kayak pandang menatap itu kan kelihatan kan. Nah dari situ itu pasti udah naluri alamiah manusia ya, mungkin itu adalah apa ya, kelebihan yang dikasih diberikan oleh Tuhan sih. Oke. Gitu. Kalau kita dilihat menatap dengan berbicara gini kan beda. Oh iya betul Bu. Itu dari situ, itu harus dari warning ya. Kemudian lagi ada perkataan-perkataan yang mengarah ke sana, kita harus menghindar. Gitu. Pasti kita sudah punya sense dong, gitu. Kalau perkataan-perkataan kita, misalkan ayo nonton, misalnya kayak gitu,
ya tapi tidak sesuai dengan situasi yang pas gitu. Misalnya ini kamu kok seksi sekali sih hari ini, tapi seksinya itu bukan seksi yang apa Positif. ya gitu ya kan. Oh, iya, Nah iya. sama teman juga gitu, sama aja antar mahasiswa. Ini nggak harus hanya dosen dengan mahasiswa, sama dosen tuh banyak, sama mahasiswa itu banyak sekali Oke. ya, cowok cewek ya begitu itu. Oke, kalau langkah awal nih Bu, buat kita ini, wah nih udah kayaknya kita mau dilecehin nih Bu sama seseorang gitu. Langkah awal yang kita harus lakukan apa sih Bu? Baik itu kita korban ya perempuan atau laki-laki, kita harus teriak kah, harus bagaimana kah? Tadi kan saya bilang kalau nama dari balik ke definisi tadi, kekerasan tadi atau pelecehan tadi. Nah, di area seperti apa? Kalau saya bilang sih masih di tingkat ringan, di sedang atau udah berat gitu. Ibaratnya berat itu sudah fisik yang meraba-raba gitu kan. Nah, kalau ringan ya sebenarnya kalau kita merujuk ya, karena barusan Permendikbud itu keluar 2001 kemarin, kalau merujuk ke situ harusnya memang kampus itu ada kayak semacam SOP gitu, standar operasional prosedur, atau ada tim satgasnya gitu. Memang ini sangat sangat ini sekali. Bisa jadi, memang saya belum survei, bisa jadi kayak apa ya, kasus kekerasan seksual itu karena saya banyak menampung pasien gitu ya di beberapa kampus, bukan apa tuh, di PTN juga, PTS juga gitu. Banyak sekali yang apa namanya konsultasi ke saya itu dia adalah korban kekerasan gitu. Kalau misalnya nih saya cerita sedikit tentang gangguan mental berat ya, namanya bipolar gitu, mungkin Mbak juga sudah dengar dengan bipolar. Kalau diruntut ke belakangnya, oh ternyata dia pernah ada peristiwa traumatis Kekerasan. tentang kekerasan seksual gitu. Nah kayak gitu tuh ternyata banyak sekali. Oke. Nah bisa jadi ini fenomena gunung es yang belum blow up, belum terlihat gitu. Mungkin perlu ada survei atau apa gitu ya. Jadi kalau tadi merujuk ke pertanyaan tadi ya, apa sih harus kita lakukan ketika ada seperti itu? Nah kalau misalnya kita di lingkungan mana dulu, pada saat apa? Oh baik. Nah itu tadi kan dari sensenya kita sudah tahu kan, seperti tadi. Kalau kita berhubungan dengan teman kita, teman itu kan pasti ada yang baik, ada yang tidak baik, ada. Kalau sudah mahasiswa itu kan sudah masuk dewasa ya, artinya hal yang bersifat seksual itu pasti sudah termanifest dalam dirinya gitu. Pasti sudah ada terbentuk nih karakter dia itu baik atau tidak gitu. Nah kalau kita misalkan sama teman, misalkan kumpul-kumpul kayak gini, ada acara kayak gitu. Nah ini sebenarnya saya milih temen tuh kok kayak gini nih, kok ini kayaknya nggak beres nih temen itu, sering melihat aku dengan tatapan yang tidak enak gitu. Ada sense kita seperti itu. Nah sebaiknya ya otomatis yang pertama kita mungkin ada, kalau ada misalkan ini ada supervisornya atau mungkin dosennya atau apa, kita atau mungkin ya ada ketua tim misalnya gitu ya, kita komunikasikan gitu, kita validasi perasaan kita. Karena kita salah, benar nggak ya orang itu begini, atau mungkin hanya perasaan saja. Nah perlu validasi orang lain yang mungkin bersifatnya netral. Mungkin kalau ada tim di sini ya tim lain lah misalkan gitu, atau yang orang yang tidak dekat, benar nggak orang ini kayak gini, perlu validasi. Kalau memang benar berarti kita harus betul-betul menghindar, makanya harus ada satgasnya. Ada satgas, ada standar operasional prosedurnya untuk menangani kasus kekerasan gitu ya. Kita harus menghindar, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Nah kalau sudah sampai misalnya tadi misalkan WA atau mungkin kekerasan seksual itu termasuk merekam sesuatu yang berbau seksual loh ya. Misalkan nih merekam orang di kamar mandi terus di share kayak gitu, itu termasuk kekerasan juga, termasuk itu undang-undang ITE juga mungkin ya. Iya. Itu masuk ke dalam kekerasan juga. Nah kalau misalnya sudah sampai ke situ misalkan ya, nggak ada lagi cara yang dilakukan selain kita menghindar dari orang itu. Selain kita validasi kemudian menghindar, kita bisa melaporkan diri pada orang yang punya wewenang. Kalau itu di kampus ya orang yang di kampus siapa itu. Kalau misalnya sesama mahasiswa misalnya di BM gitu ya, mungkin ada
yang punya power di BEM siapa. Kayak gitu. Oke, baiklah. Tadi juga Ibu juga sudah menjelaskan ya bahwa sampai ada Ibu pernah nanganin dia ini sampai bipolar ya Ibu ya. Ya. Ternyata setelah dikulik ke belakang ternyata dia punya pengalaman trauma terhadap pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini. Oke, Ibu, mengenai dampak psikis atau psikologi dari korban, sebenarnya ada juga nggak sih Bu dampak psikis atau psikologi si pelaku ini? Sejauh ini kalau dampak psikis yang saya tahu untuk pelakunya itu, dampak psikis pada saat itu kayaknya nggak terlalu signifikan ya, mungkin hanya ketakutan saja kalau dilaporkan. Oh. Sejauh ini itu mungkin hanya ketakutan dilaporkan, tapi kalau orang yang udah bener-bener badal gitu ya, Oh, ya. udah nggak, malah justru gini. Oh ya, ya mumpung ingat, kalau tahu satu misalkan ada korban gitu, kalau sudah sampai misalkan kita sampai melecehkan, mungkin berapa apa tuh namanya, fisik, secara fisik tubuh gitu ya, sudah itu fisik yang saya bilang tadi, itu udah agak ke arah berat kayak gitu ya kekerasannya. Nah, biasanya orang ini juga sudah melakukan di tempat lain gitu. Itu sebuah karakter itu, jadi habit, personality. Jadi kayak rangsangannya terus menerus kayak gitu loh. Kalau Biasanya makanya perlu dikulik, kalau sudah ada satu orang perlu dikulik di tempat lain, biasanya ada pasti. Oke. Selama ini pelaku-pelaku itu pasti ada, nggak hanya satu. Kalau ketemu satu itu, kalau dikulik itu pasti ada yang lain, biasanya gitu. Oke. Yang sudah saya tangani beberapa pasien saya itu seperti itu kalau pelakunya ya. Nah, mereka justru happy aja sebenarnya kalau secara psikisnya ya. Kalau dilaporkan dia baru takut tuh. Tapi kalau punya power ya nggak takut banget, paling nyari pengacara dan segala macam. Oh iya sih, Gitu. betul juga. Kalau zaman dulu ya, kalau mungkin ya undang-undang itu ada yang bisa dinegosiasi, ada yang enggak gitu, nggak ada di Indonesia. Mudah-mudahan nih akan dipertegas gitu. Kalau Permendikbudnya baru kemarin 2021 di lingkungan kampus. Berarti sebetulnya si pelaku ini nggak punya gangguan atau apapun ya Bu ya di psikologisnya dia? Nggak ada kalau efek dari dia melakukan kan, nggak ada. Nggak ada, berarti pure emang personalitinya dia kayak gitu. Iya. Oke, baik. Penanganan setelah tahu ada korban yang dilecehkan dan penanganan terhadap si pelakunya itu bagaimana Bu? Terhadap pelaku dan korban sebagai ibu, dibilang tenaga psikolog lah. Oke. Kalau saya yang urgent dulu, yang urgent biasanya memang korban. Oke. Itu dampaknya luar biasa ya, psikisnya luar biasa, apalagi wanita. Kalau tadi ke tingkat yang mana nih kekerasannya, kalau ringan kayak dihasilkan secara verbal itu mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau maaf nih, kalau sudah sampai ke hubungan seksual intercourse, itu pasti menyebabkan traumatis yang luar biasa. Pasti pertama kali dia pasti depresif itu. Kecemasan, ketakutan, harga diri rendah itu pasti. Pasti dia bingung. Pasti itu dari beberapa ya, saya menangani yang berapa tahun ini, ada 5 atau 6 itu, pasti harga dirinya itu rendah dan kecemasan, ketakutan, simptom-simptom depresif itu selalu ada. Nah, nanti ke arah traumatis atau tidak. Kalau trauma kita kan harus lihat 6 bulan ya. Itu tergantung personalitinya. Kembali lagi, kalau resiliensianya bagus mungkin nggak akan menjadi sebuah traumatis yang cukup panjang gitu kan. Setiap anak juga berbeda-beda gitu kan. Kalau resiliensinya nggak bagus, dia ya jadi bisa traumatis gitu. Oke, kalau untuk pelakunya Ibu penanganannya seperti apa? Kalau pelaku, kalau itu di lingkungan mana yang saya tangani yang sudah sampai selesai, itu di luar ya, di luar masyarakat. Walaupun maksudnya gini, pelecehan itu terjadi tidak di kampus gitu. Nah, itu saya melaporkan ke kepolisian otomatis. Okay. Ada P2T, P2A. Kalau di Jakarta itu ada namanya P2, lupa saya singkatnya, pokoknya itu untuk perlindungan anak dan perempuan gitulah gitu. Nah, itu regional. Kalau di Jakarta ada, saya lapor ke P2T, P2A, itu sudah ada stakeholdernya. Dia sudah punya kayak ya semacam standar operasional prosedur. Ketika P2T, P2A, mereka otomatis langsung
apa tuh menangani korban juga, pelaku juga dilaporkan ke kepolisian, jadi sudah langsung gitu loh, di visum segala macam. Oke, baiklah. Emang kalau untuk pelaku lebih baik langsung ke tenaga kepolisian ya? Iya, itu Oke. kan tidak pidana, sudah masuk Iya, pidana. karena udah ada undang-undang resmi yang mengatur iya. tentang kekerasan seksual Iya. tersebut. Oke, baiklah Bu. Kalau untuk peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya terkait yang kekerasan seksual itu bagaimana, Bu? Maksudnya sudah atau pencegahan atau yang sudah terkena? Pencegahan dan yang sudah terkena Terkena ya. Sebagai korban ini, sebagai korban ya. sebagai korban. Oke. Karena ini proses itu panjang ya, bisa sampai jadi korban. Kan tidak semua orang, semua wanita juga jadi korban juga kan. Iya, gitu. betul. Sama-sama mahasiswanya misalnya gitu. Tidak semua, walaupun mahasiswa sama-sama cantiknya, satu korban satu tunggal. Ini ada apa nih? Berarti gitu. Sama-sama di lingkungan yang sama, belajar di tempat yang sama misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat, kalau secara psikologis memang dilihat dari pola asuh zaman dulu gitu, itu pencegahan ya. Pola asuhnya dulu seperti apa? Ada masalah relasi dengan keluarga atau tidak? Keluarganya itu sehat, harmonis atau tidak? Nah, kalau dilihat dari situ dulu ya. Nah, ya pertama memang ada pola asuh yang harus tepat terhadap orang tua. Ada unconditional positive regard. Unconditional regard itu penerimaan kepada anak itu harus tanpa syarat. Jangan selalu bersyarat, kamu kalau nggak pintar bukan anakku, kamu kenapa cuma segini nilainya, itu awal-awal gitu. Jadi harus dari lihat dulu pola asuhnya dulu gitu. Kalau mau pencegahan ya, ini kalau pencegahan, kalau dulu bilang kok nilai aku cuma sedikit sih, kok cuma 9, kenapa nggak 10, terus anak itu dituntut. Kamu kok nggak kerja, kok nggak lulus, padahal dia mereka. Jadi semakin dia itu merasa tertutup, harga dirinya semakin rendah. Ketika harga dirinya rendah, dia gampang terpengaruh, gampang dependen sama orang lain, tidak punya value dari dirinya. Oh iya, aku tuh jelek, semuanya jelek, padahal udah cantik, udah keren, itu tetap aja jelek, karena tidak pernah ada penerimaan yang tanpa syarat dari orang tuanya. Selalu bersyarat, kok nilaimu jelek sih, kenapa nggak kayak si A, nggak kayak si B, kok kamu cuma segini gitu. Dari awal seperti itu menyebabkan harga diri rendah. Ketika harga diri rendah, maka dia akan lebih dependen, gampang terpengaruh. Nah, kalau gampang terpengaruh, dia diiming-iming macam-macam oleh seseorang. Nah, ini gampang akan takluk gitu. Gitu. Iya. Itu dari satu aspek, ini satu jalur lagi. Nah, jalur lain, misalnya dia dari dilihat keharmonisan keluarga. Kalau misalnya dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, misalkan dari seorang ayah yang selalu dari keluarga bercerai misalnya, kayak gitu. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi ada hal yang dia cari. Masa dulu ayah saya keras banget gitu, atau mungkin ayah saya ninggalin saya sejak kecil. Nah, sekarang ada orang lain yang sangat menyayangi saya, ya udah saya mau gitu. Atau mungkin kalau saya dari segi ekonomi gitu, dia nggak terima dengan keluarga yang berpenghasilan kecil. Papa keinginannya nggak tercapai, terus ada yang iming-iming punya mobil, punya rumah, mau aja dia apa-apain. Gitu. Baik. Itu dari pencegahan. Kalau dari penanganan yang sudah terlanjur gitu ya, gini, kita kalau dari psikologi itu ada namanya psikologi positif. Semua perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang semua itu enak semua nih. Pasti ada suatu saat kita itu jatuh, pasti semua orang, nggak ada orang itu yang lempeng enak terus, nggak ada gitu. Nah, ketika kita jatuh, ya jangan sampai jatuh lagi ke hal yang sama. Kalau dia aja nggak pernah jatuh dalam satu lubang yang sama ya, kita jangan sampai ke hal yang sama, jatuhnya dan sama. Artinya kita selalu perbaiki diri, pasti selalu ada hikmah yang kita dapatkan dari masa lalu kita. Dan namanya kalau di psikologi itu mindful itu bukan fullnya satu loh, bukan full L-nya satu, mindful, bukan mindful yang L-nya 2. Mindful L-nya 2 itu pikirannya full. Mindful itu kita menyadarkan diri kondisi saat ini dan di sini. Itu seperti apa? Kita observasi diri, self refleksi, acceptance, menerima diri sendiri saat ini di sini.
dan tidak melibatkan masa lalu dan ketakutan terlalu takut dengan masa depan. Jadi kita terima diri kita saat ini. Begitu juga dengan orang tua, terimalah anak dengan segala dinamikanya pada saat ini. Kita tidak usah menyalahkan ke masa lalu. Itu kan kejadian kemarin. Kita harus bersikap positif ke masa depan. Harapannya acceptance lah, terimalah diriku saat ini. Gitu. Karena walaupun itu susah, tapi terimalah saat ini tuh harus berupaya menerima. Memang pada saat ini tidak sehat mental, tapi tidak sehat mental, tidak menyenangkan, tapi ayolah pemilih terbaik kepada yang lebih sehat mental gitu, daripada kondisi itu terus begini. Ya, Bu. Ayolah gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk para orang tua di luar sana yang baru ingin memberitahu anaknya untuk pencegahan dan penanganannya seperti apa. Oke, baiklah. Kini ada satu mahasiswa lagi yang akan sharing mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Dipersilakan. Halo, nama saya Fajar. Saya seorang mahasiswa dan saya pernah mengalami kejadian khususnya pelecehan seksual, tapi bukan mengalami secara langsung, saya sebagai saksi. Dan saya waktu itu melerai kejadian pelecehan seksual tersebut. Waktu itu ada di KRL, jadi lagi rame-ramenya ada seorang lelaki yang melakukan pelecehan seksual di depan mata saya, dan saya melerainya dengan menyelipkan badan saya biar si pelaku ini tidak bisa lagi menyentuh si korban. Dari yang saya lihat sih korban juga cukup risih, udah kayak mulai nengok kayak gitu ke belakang, berarti udah ngerasa kalau misalkan dia itu lagi dipegang gitu. Dan saya ingin bertanya mengenai FWB. Tentang FWB ini mungkin bisa jadi kekerasan seksual kalau misal ada persuasif dari salah satu antara pelaku atau si cewek apa si cowok gitu. Apakah kalau misalkan kita itu misalkan ada dua pasang orang yang melakukan FWB ini, tapi dia sama-sama mau, apakah itu juga termasuk kekerasan seksual apa tidak? Mungkin itu saja. Baik, bisa langsung dijawab Ibu pertanyaan dari mahasiswa yang tadi? Ya, oke. Kalau yang pertama dulu ya, di kereta memang udah bagus sih apa yang dilakukan tadi dari mahasiswa tadi. Jadi memang ya kesempatan ya, kalau yang waktu apa tuh namanya di kereta kan apa tuh rapat banget tuh. Jadi lagi di kereta berdiri senggol-senggolan, deket-deketan, dan itu ada kesempatan untuk meraba-raba, dia melakukan aksinya kayak gitu. Tapi memang ada suatu penyakit, memang ya, suatu penyakit seksual yang memang kayak senangnya meraba-raba orang gitu. Saya pun juga pernah waktu itu di bis kayak gitu, ada penyakit seksual seperti itu. Dan benar sekali yang dilakukan, kalau kita melihat ya segera harus dilerai, dilerai kayak gitu. Kemudian yang kedua tentang FWB, kalau merujuk kepada definisi itu semua aktivitas yang melecehkan organ reproduksinya tubuh seseorang itu memang masuk kekerasan seksual. Nah, bagaimana kalau sama mau gitu ya? Sebenarnya nih, saya sudah menangani beberapa pasien FWB-an, banyak sekali friends-nya gitu. Dia itu pasti ada, karena namanya friends with benefit kan. Naluri manusia itu, secara hakikinya manusia itu nggak ada kok sebenarnya yang mau. Sebenarnya tuh nggak ada yang mau gitu. Pasti dia itu pengennya itu pasti sebuah peristiwa yang berkaitan dengan seksual, hubungan seksual itu ya harus resmi. Dari sekian banyak orang itu pasti pengennya resmi. Tetapi bagaimana kalau keadaan ini susah? Kalau resmi itu kan proses itu panjang. Proses itu panjang sekali, harus pacaran dulu, harus nikah dulu gitu. Orang itu malas untuk melakukan ke situ gitu.
dan kebutuhan, bagaimana kebutuhan biologis, psikologis gitu ya, atau mungkin materi itu harus terpenuhi. Makanya dia cari instan aja. Jadi friends with benefit gitu. Kenapa seperti itu? Ada unsur emosi, Mas itu lupa. Emosi manusia itu pasti ada cinta. Nah, cintanya itu yang dimanipulasi oleh entah itu pelaku atau korban. Memang sih tidak semuanya itu wanita. Karena tidak wanita, laki-laki juga bisa jadi korban gitu. Memang gitu, tapi nggak banyak. Biasanya memang banyakan perempuan ya. Kadang bisa jadi korbannya laki-laki juga gitu, kalau wanita yang agak-agak nggak bener gitu ya. Nah, jadi gini, pasti ada yang dicintai dari teman-teman friendsnya itu banyak gitu kan. Biasanya dia kan satu ganti orang gitu kan, cuman FWB-an aja. Yang dicintai itu pasti ada satu, dia cuman ada benefitnya aja ya, unsur biologis mungkin, ada keuntungan yang bersifat biologis, dia puas secara seksual kan, ada kayak gitu. Walaupun sama yang dicari kan keuntungan itu aja. Kemudian secara materi pasti ada unsur-unsur di belakangnya kok, atau mungkin secara psikis. Jadi ada saya punya pasien juga gitu ya, dia itu FBB-nya dengan pacarnya ada, yang mau dinikahi juga ada, tapi dia FBB masih punya orang yang dia nggak cinta tapi kayak figur ayah gitu. Jadi lebih ke figur-figur yang dia itu sangat butuhkan ya, yang dibutuhkan gitu. Hanya kayak gitu aja. Berarti kan ada keuntungan sebenarnya, baik dari perempuan atau laki-lakinya gitu. Oke, terakhir Bu, pesan untuk kita semua yang mungkin pernah melihat adanya kekerasan seksual, atau yang pernah menjadi korban, atau yang pelaku juga mendengarkan podcast ini, mungkin Ibu bisa berikan pesan kepada mereka. Oke, pertama saya ke korban dulu seperti tadi. Terimalah dirimu apa adanya, selalu berupaya untuk memperbaiki diri. Tidak ada kehidupan manusia ini yang bagus semuanya. Pasti ada di mana kita jatuh, dan itu harus kita terima betul-betul sebagai hikmah, sebagai upaya kita untuk memperbaiki masa depan kita. Tuh. Kemudian kepada korban, kepada pelaku, stop. Ini adalah tindak kekerasan dan ini adalah masalah pidana. Itu kalau memang Anda benar-benar saat ini sudah bertobatlah gitu. Tapi kalau memang belum, mulailah belajar. Misalkan susah ini untuk menjadi langsung bertobat langsung selesai, itu susah. Mulailah belajar, pelan-pelan belajar gitu, karena akan menyakiti orang lain. Ingatlah bahwa orang-orang di sekeliling Anda juga orang-orang yang tercinta, mungkin anak Anda, mungkin orang tua Anda juga bisa menjadi korban kekerasan. Kalau ingin menyakiti orang lain, ingatlah diri Anda bahwa diri Anda juga mempunyai orang-orang yang dicintai. Gitu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan sharing-sharingnya mengenai kekerasan seksual itu seperti apa, mulai dari pencegahan hingga penanganannya itu bagaimana. Oke, baiklah, terima kasih Ibu untuk sharing-sharing ini, dan untuk para pendengar atau yang menonton, jangan lupa untuk di like, comment, and share sebanyak-banyaknya karena video ini dan podcast ini sangat bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.